Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Bagi yang pernah umroh itu kan setiap tawaf, ya, tawaf pertama atau kedua atau ketiga itu ada doanya sendiri. Tapi orang ini tawaf pertama, kedua, ketiga sampai akhir yang dibaca cuma selawat tadi. Dan untuk diketahui ini cerita lama, tetapi sekarang pun jamaah sholawat ummi dari Madiun itu apabila umroh yang dibaca ya sholawat ini, ya, tidak membaca doa-doa yang tertulis di buku umroh itu. Kemudian ketika sa'i, betul saya ya juga membaca sholawat. Jadi ada seorang ulama yaitu Ibnul Mubarak mengamati orang ini ya, karena mengherankan ya, kok yang dibaca sholawat tanpa bacaan doa yang lain. Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok membaca sholawat terus menerus di dalam ibadahmu tadi? Nah, kemudian dijawab, ini karena saya berjanji dalam diri saya, kalau sampai saya diberi anugerah oleh Allah bisa umrah, maka saya akan selalu membaca sholawat. Kenapa kamu sampai punya janji semacam itu? Dia bercerita, karena pada suatu saat dalam perjalanan saya dengan ayah saya untuk menuju ke Baitullahil Haram, kemudian karena penyakitnya, waktu itu belum ada pesawat, jadi pakai kendaraan darat. Nah, sakit dia, sakit sampai meninggal dunia. Kemudian dia mau mencari orang yang bisa mengurus jenazah ayahnya untuk dimandikan, dikafani, disalati dan seterusnya. Jadi begitu melihat wajah ayahnya, dia kaget, kemudian membatalkan niatnya. Wah, kalau begini saya jadi malu sama orang-orang. Kenapa? Karena wajahnya sudah bukan wajah manusia lagi, tapi wajah bab 1. Ngerti wajah bab 1? BAB. Iya, jadi kan malu itu. Ya, semalaman nangis. Ya Allah, apa dosa orang tua saya? Kenapa ketika meninggal kok wajahnya yang tadinya seperti kita semua, wajah manusia, berubah menjadi wajah hewan yang menjijikkan. Ketika menangis itu kemudian datanglah manusia tetapi dilingkupi dengan cahaya. Kemudian dia mengatakan, wahai bulan, kamu tidak perlu bersedih, karena sebentar lagi wajah orang tuamu akan kembali seperti semula, diusap oleh pria bercahaya tadi, sehingga kembali seperti manusia yang lain seperti dulunya. Nah, kemudian karena sudah kembali kan, dia berani memanggil tetangganya untuk mengurus wajahnya. Nah, kepada si pria bercahaya itu dia bertanya, wahai bapak
Bapak itu datang secara tiba-tiba entah dari mana dan dengan tubuh penuh cahaya. Sebenarnya siapa Bapak itu? Dijawabnya, saya ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang ke sini untuk menolong kamu menghilangkan rasa sedihmu dengan syafaatku. Maka bapakmu yang memang banyak punya dosa, tetapi karena cintanya kepadaku, maka saya beri syafaat dengan mengembalikan wajah semula. Dosa apa ayahku itu ya Rasulullah? Kok bisa sampai wajahnya berubah? Maka kemudian mengatakan, dosa ayahmu itu karena ayahmu suka menolong orang. Loh, menolong orang kok dosa? Iya, dia itu selalu membantu orang ketika ada orang kesusahan. Misalnya Ibu Jamila ya, kesusahan mau jualan nggak punya modal, didatangi, dikasih modal. Dah, ini kamu dagang lagi, nih modal 500.000. Tapi jangan lupa nanti ya, kalau bulan depan nggak bayar maka menjadi 600.000. Kalau nggak bayar lagi menjadi 700.000. Ini sih bukan menolong ya, tapi inilah dosa orang yang mau membungakan uang. Loh, di bank kan membungakan, di bank itu beda. Membungakan karena itu lembaga keuangan. Kalau orang per orang membungakan untuk kepentingan pribadi. Jadi itu dosa besar. Sehingga bukan hanya di akhirat saja naudzubillah akan disiksa, tetapi di dunia pun diperlihatkan oleh Allah. Ini loh orang yang kalau suka berbuat dosa dengan membungakan uang, ya begini akibatnya. Tapi karena orang itu juga cinta Rasulullah, Rasulullah datang menolongnya. Apa bentuk cintanya? Yaitu membaca sholawat setiap malam tanpa hitungan. Nah, kalau kita kan pakai dihitung ya 1000 kali ya. Kalau ini enggak, bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000, pokoknya senang baca sholawat. Nah, jadi kalau baca sholawat itu misalnya sudah rebahan, nah kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslim, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslim. Tidak di lagu seperti tadi. Kalau di lagu kan memakan waktu lama ya, ini supaya banyak yang dibaca itu ya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini walaupun ada yang mengatakan itu cerita fiktif, tetapi yang kita ambil bukan fiktif atau tidak fiktifnya. Yang kita ambil adalah pelajaran yang ada di dalam kisah itu. Yang pertama, jangan membungakan uang karena itu dosa besar. Yang kedua, cintailah Rasulullah SAW dengan memperbanyak baca sholawat. Orang sejahat apapun, apabila ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak segan-segan untuk memberikan syafaatnya sehingga dia terbantu baik di dunia maupun di akhiratnya kelak. Termasuk kita semua insya Allah mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Nah, sebagai dasar juga yang artinya ada di dalam kitab-kitab hadis, saya tidak akan menceritakan secara keseluruhan karena saya tadi bilang cuma 5 menit kan, tapi pokoknya saja, nanti detailnya bisa menggoogling sendiri ya. Jadi cerita tentang Nuaiman, pemabok, kan pada ketawa berarti udah pernah ya. Pemabok udah dihukum, masih mabuk lagi, dihukum lagi, mabuk lagi, dihukum lagi. Tetapi Nuaiman itu cinta Rasulullah sehingga
pada saat sahabat yang lain mengatakan, celaka kamu Nu'aiman, berkali-kali kamu dicambuk tapi masih juga suka mabuk. Nabi mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi, sahabat, kamu tidak boleh melaknati Nu'aiman, karena Nu'aiman mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, sehingga melakukan kejahatan sesuatu tersendiri, cinta kepada Nabi juga sesuatu yang lain, jangan dicampur adukan. Yang penting kita yang sudah biasa bermujahadah baru seminggu sekali, nantinya lama-lama bisa tiap hari insya Allah. Amin. Itu kemudian kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW, sehingga wajib hukumnya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.